Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kalbia Rahma, NIM 2018310233, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Salah satu tugas sintaksis oleh dosen pengampu Ibu Andriani Asra SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai klausa. Klausa berdasarkan distribusi satuan, berdasarkan potensinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, klausa bebas. Adalah klausa yang strukturnya terdiri atas subjek dan predikat, dan bisa dijadikan sebuah kalimat utuh, yang dimana contohnya kakak memancing. Yang kedua, klausa terikat. Adalah klausa yang strukturnya hanya terdiri atas subjek atau predikat saja, dan tidak bisa dijadikan sebuah kalimat utuh. Contohnya, kakak belajar. Klausa berdasarkan distribusi satuan. Berdasarkan fungsinya, klausa menduduki fungsi S subjek, P predikat, O objek, Ket keterangan, Pel pelengkap, yang dimana contohnya ibu melirik ayah tadi pagi. Subjek ibu, predikat melirik, objek ayah, keterangan pagi tadi. Menurut fungsinya, dikenal istilah objek langsung dan tidak langsung. Bagian A, objek langsung, adalah objek yang diketahui perbuatannya dengan langsung pada predikat verbal. Contohnya, kamu terlihat pucat hari ini, kata Dini. Bagian B, objek tidak langsung, adalah objek yang menjadi penerima perbuatan dalam predikat verbal. Contohnya, Dini berkata bahwa besok dia akan ikut wisata bersama Didi. Materi yang kedua, klausa berdasarkan struktur. Yang pertama, klausa verbal. Klausa ini terbagi menjadi tiga, yaitu klausa verbal tindakan. Polanya, kakak membeli ikan di pasar bersama ibu. S tambah P tambah O, yang dimana contohnya, ayah sedang membaca koran. S tambah P tambah O tambah Pel, contohnya, ayah membelikan kakak tas baru. S tambah P, contohnya, kakak sedang memasak. Bagian 2, klausa verbal kejadian. Polanya S tambah P, di mana subjek berupa nomina yang mengalami kejadian. Contohnya, Gunung Merapi meletus. Bagian 3, klausa verbal keadaan. Polanya S tambah P. Verba memiliki makna keadaan, sedangkan subjek yang mengalami keadaan, contohnya, Didi terlihat takut ketika seorang nenek menghampirinya. Yang kedua, klausa nominal. Nomina pengisi subjek lebih spesifik khusus daripada nomina pengisi predikat. Contohnya, aku adalah anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Bagian 2, nomina pengisi subjek mempunyai nama pada nomina pengisi predikat. Contohnya, Dini adalah kebanggaan bagi orang tuanya sejak ia masih kecil. Yang ketiga, nomina pengisi predikat adalah profesi atau jabatan. Contohnya, ibuku adalah seorang guru di salah satu sekolah swasta di kota ini. Nomina pengisi predikat adalah relasi bagi nomina pengisi fungsi subjek. Contohnya, aku sangat bahagia melihat kakakku berhasil menjadi jaksa. Bagian 3, klausa adjektiva. Yang pertama, nomina pengisi fungsi subjek mempunyai ciri yang disebutkan oleh predikat fungsi predikat yang berkategori adjektiva, memiliki komponen makna keadaan fisik. Contohnya, S tambah P, gedung-gedung pencakar langit di ibu kota sangat tinggi. Bagian 2, fungsi predikat yang berkategori adjektiva, memiliki komponen makna sifat bati. Contohnya, S tambah P, entah kenapa, sekarang ia mudah sekali tersinggung.
Bagian 4, klausa profesional adalah klausa yang fungsi predikatnya diisi oleh frasa proposisi. Polanya S tambah P, contohnya ibu di kantor. Bagian 5, klausa numerial adalah klausa yang fungsi predikatnya diisi oleh frase numerial. Pola S tambah P, contohnya berat adik ternyata hanya 40 kilo saja. Materi selanjutnya, analisis klausa. Sekarang di ujung bulu sudah susah menentukan penduduk asli karena kebanyakan pendatang. Jangankan dari lintas kabupaten, dari Pulau Jawa pun banyak. Kalaupun ada, itu hanya di daerah tertentu. Makanya ada kesulitan saat akan mengkaji bahasa asli di daerah tersebut. Analisislah klausa yang terdapat dalam paragraf tersebut. Dari isi paragraf di atas, klausa yang terdapat di dalamnya itu klausa verbal keadaan. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.